Audio Jungle. Tiba saatnya untuk kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti musrenbang ini melalui Zoom. Kalau ada yang mau disampaikan, tolong biar kelihatan. Ini kan kecil-kecil angkat tangan. Oh, dari mana ini? Bapak Sarja, Mas Ekanto. Siap. Silakan, Mas Ekanto. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Sarja, Mas Ekanto. Siap. Silakan, Mas Ekanto. Terima kasih. Terima kasih. Saya pertama ya, Pak ya. Iya. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Cilacap, yang saya hormati Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, seluruh peserta musrenbang yang untuk tahun anggaran 2022. Kami hanya ingin menyampaikan 3 hal, khususnya kepada Pak Sekda. Pak Sekda dulu pada tahun 2019 pernah mengingatkan berkaitan dengan hibah, khususnya hibah atau BANQ itu selalu dasarnya adalah proposal dalam rancangan yang sudah masuk di dalam rancangan RKPD. Kami ingin menanyakan Pak, pada tahun 2022 apakah dasar proposal masih berlaku untuk dimasukkan dalam input data? Jadi dasarnya adalah proposal. Apakah itu masih berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap sebagai masyarakat bahwa penempatan anggaran kepada OPD-OPD itu bersifat berkeadilan. Artinya tetap mengacu pada proporsional dan skala prioritas. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem regulasi penempatan anggaran harus diperlakukan sama kepada semua pihak. Jangan sampai ada aturan ini diberlakukan untuk si A, aturan yang sama tidak diberlakukan untuk si B. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, tentang apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Cilacap, pada Pak Bupati, pada Pak Wakil dan jajarannya, bahwa Bangga Bangun Desa kami melihat dari sisi kesehatan sangat luar biasa, sangat mempunyai keberanian yang sangat luar biasa, sehingga dari ujung barat sampai dengan ujung timur hampir semua puskesmas terbangun dengan sangat minimal menarik dari pandangan masyarakat, sehingga masyarakat yakin untuk berobat di daerahnya masing-masing. Itu artinya Bangga Bangun Desa yang sudah disampaikan Pak Bupati bisa berjalan sebagaimana mestinya berkaitan dengan bidang kesehatan. Yang kedua, berkaitan dengan apresiasi ini, kami juga mengapresiasi Pak Bupati dalam menggandeng atau menentukan sekretaris daerah atau Pak Sekda. Harapan kami kejelian Pak Bupati dalam menggandeng Pak Sekda bisa diikuti Pak Ketua, Pak Taufik khususnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Ekanto. Selamat siang Mas. Ini tanggapan Mas Ekanto sendiri dengan jalannya musrenbang yang telah dilaksanakan tadi. Menurut Mas Ekanto seperti apa ini Mas Ekanto? Mas Ekanto, monggo. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya sudah mungkin hampir 10 kali mengikuti musrenbang di tingkat kabupaten. Ya. Walaupun juga kami sempat mengikuti musrendes di beberapa desa, musrencam di beberapa kecamatan pada beberapa tahun yang lalu. Seperti biasa, musrenbang kabupaten ini berjalan sangat luar biasa seperti harapan atau seperti perencanaan yang ada. Namun tentunya tidak lepas dari masukan-masukan masyarakat, masukan-masukan OPD untuk demi perbaikan rancangan yang sudah masuk dalam rancangan RKPD tahun 2022. Gitu Mas. Ya Mas Ekanto, tadi Mas Ekanto juga menanyakan beberapa poin di
musrenbang lewat virtual tadi ya Mas. Ya. Nah, itu tadi usulan Mas Ekanto dari agar dalam penyusunan APBD atau anggaran yang akan diluncurkan atau dikucurkan ke pemerintah daerah kepada para penerima itu harus melalui usulan proposal dan lain sebagainya. Ini tadi penjabaran yang lebih detail seperti apa sih Mas Ekanto? Ya, sebetulnya ini tidak lepas dari arahan Pak Sekda serta Ya. regulasi yang ada pada dimulai dari beberapa tahun yang lalu, mungkin dari tahun 2017 atau 2015 ya, bahwa setiap usulan itu harus melalui proses dasarnya melalui proposal. Baik itu kalau sifatnya bantuan hibah itu ada proposal dari organisasi atau dan lain sejenisnya. Kalau bantuan kepada desa berarti ada proposal dari desa dan kelurahan yang ada. Kenapa saya sampaikan hal itu? Karena pada faktanya pada RKPD rancangan RKPD tahun 2022 ini kita bahas tadi di dalam musrenbang. Pada faktanya memang sebagian besar usulan-usulan dari pihak-pihak tertentu baik itu bersifat renja maupun pokir, sementara sifatnya baru usulan lesan. Walaupun sudah diinput di Bapeda, sebetulnya saya secara pribadi sangat menyayangkan seharusnya usulan itu yang sudah terinput di Bapeda, yang sudah masuk dalam rancangan awal RKPD ini, seharusnya didasari proposal, bukan didasari masukan. Memang masukan ada dari desa kepada dinas langsung atau kepada OPD langsung, ada dari masyarakat melalui reses DPRD yang dinamakan pokir, begitu. Tetapi saya masih tetap berpatokan, berkeinginan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa semua usulan rancangan RKPD itu harus melalui proses proposal, bukan bisikan-bisikan, gitu. Oke. Tadi juga Mas Ekanto menyampaikan tentang refusing anggaran, ya artinya anggaran APBD yang berkeadilan, ya kan. Ada sementara OPD yang seperti itu dikurangi anggarannya ya dalam masa pandemi Covid ini. Nah, ini maksudnya Mas Ekanto ini yang berkeadilan itu yang seperti apa sih Mas? Ya, pertama sebetulnya tadi masukan sifatnya bahwa pada tahun-tahun ke depan dimulai dari tahun 2022 harus ada berkeadilan dalam penempatan anggaran di OPD-OPD. Tentunya tetap dengan didasari proporsional dan skala prioritas pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan refocusing. Refocusing juga seperti itu. Kami melihat ada beberapa OPD yang sudah terkena refocusing sangat besar. Namun di sisi lain saya melihat ada OPD yang masih nol dari atau masih belum tersentuh dari refocusing itu sendiri. Jadi itu yang salah satu yang saya ingin sampaikan bahwa tentang berkeadilan. Berkeadilan bukan hanya dalam penempatan anggaran, tetapi pemotongan anggaran dari kebijakan refocusing pemerintah Kabupaten Cilacap untuk kepentingan COVID-19. Begitu Mas. Oke. Ya Mas Ekanto, ini kalau kita feedback terhadap APBD tahun 2021 yang sudah berjalan ini ya, tentu adakah tanggapan-tanggapan Mas Ekanto selaku Ketua LSM Seroja yang terkait mungkin dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan Mas Ekanto? Kegiatan APBD 2021 ini baru dimulai. Hampir secara bersamaan setiap OPD sudah memulai baik itu proses belanja dan lain sebagainya. Berkaitan dengan asas ketaatan terhadap sebuah kebijakan, terhadap sebuah regulasi, kami berharap bahwa bukan hanya di tahun 2021 yang sedang berjalan, tetapi juga di tahun 2022. Bila mana satu kebijakan penempatan anggaran tidak diperbolehkan untuk kepentingan sesuatu yang juga sifatnya karena melanggar regulasi, harapan kami juga diberlakukan yang sama untuk instansi-instansi lain yang juga
sangat mungkin atau memang ada instansi yang memang tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan menggunakan APBD. Seperti tadi disampaikan Pak Sekda bahwa ada APBD tidak boleh untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang bukan di aset daerah, namanya di tempat masyarakat, kecuali dihibahkan kepada pemerintah menjadi aset daerah. Mari kita telaah apakah itu sudah diberlakukan kepada seluruh kebijakan anggaran yang ada pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 yang akan datang. Demikian, Mas Ekanto tadi juga di Musrenbang ini ada beberapa pertanyaan secara virtual, kalau tidak salah ini dari Kepala Imigrasi Cilacap ya. Menurut tanggapan Mas Ekanto seperti apa ini, ada wajah pariwisata Cilacap ini yang dari tahun ke tahun mungkin pengelolaannya masih ada kendala untuk bisa bekerja sama. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Sekda bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cilacap telah menyampaikan layangan atau melayangkan surat permohonan agar 10 hektar di kawasan Nusa Kambangan bisa dikelola untuk pariwisata, juga terkait dengan potensi-potensi yang lain. Nah, tentunya ini gambaran ke depan menurut Mas Ekanto agar wajah pariwisata Cilacap ke depan dengan hasil Musrenbang tadi itu seperti apa ini untuk ke depan Cilacap, Pak Ekanto? ya, berkaitan dengan APBD 2022 atau Musrenbang untuk rancangan RKPD tahun 2022, memang tentunya tidak akan semudah itu bisa menuntaskan rencana jangka menengah, jangka panjang berkaitan dengan pariwisata. Jadi pariwisata itu dengan lokasi yang jelas-jelas bukan milik aset daerah, itu bukan hal yang mudah untuk bisa direalisasikan dalam waktu cepat. Butuh waktu. Apalagi dalam penempatan anggaran itu juga butuh pemahaman regulasi yang ada. Karena kita sudah punya contoh Teluk Penyu. Teluk Penyu jelas bahwa itu bukan aset daerah. Iya. Sehingga pengembangan Teluk Penyu pada saat masih dikelola pemerintah kabupaten itu antara ya dan tidak pelaksanaan. Karena memang faktanya tanah di sana bukan aset daerah, sehingga APBD tidak bisa serta-merta masuk ke sana secara berlebihan. Faktanya sekarang sampai dengan saat ini, walaupun sudah dikomunikasikan, pemerintah kabupaten masih kesulitan kok untuk bekerja sama atau mengambil alih kembali wisata Teluk Penyu yang ada di pesisir pantai Teluk Penyu. Nah, apalagi sekarang yang tadi imigrasi sampaikan di daerah Nusa Kambangan ya, ada 10 hektar. Sekali lagi saya katakan itu bukan barang mudah dan itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Bukan hanya berkaitan dengan anggaran tetapi tentang regulasi itu sendiri. Apalagi bicara tentang anggaran di tengah-tengah COVID-19 ini, banyak konsentrasi anggaran dipusatkan pada penanganan COVID-19 yang sudah dianggarkan jelas di tahun 2021. Itu saja bisa diprogram kembali, direncanakan kembali menjadi direfocusing. Akhirnya tadi ada kebutuhan 140 untuk penanganan 140 miliar untuk penanganan COVID dan dampak-dampaknya gitu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa Musren ini walaupun bicara wisata itu tidak akan ada masukan tentang pariwisata, itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Mas Ekanto tadi juga Pak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Pak Taufik menyampaikan dalam Musrenbang itu Pansus 4 sedang pergi ke Jakarta atau sedang ke Kementerian ATR, yang artinya nanti akan membahas tentang Perda Tata Ruang di Kabupaten Cilacap yang konon dari Pansus 27 tahun 2018 lalu sampai sekarang beralih ke Pansus 4 ini, wilayah tata ruang kita ini konon belum final-final. Nah, ini tanggapan Mas Ekanto nih, karena Pansus ini akan segera berakhir ya di awal April kalau tidak salah. Tentunya
menurut tanggapan Mas Ekanto untuk Perda Tata Ruang kita yang lebih bagus ke depan seperti apa nih Pak? Ada yang menanggapi pro dan kontra berkaitan lambatnya pembahasan pansus. Bahkan terkesan digantung atau main-main. Saya melihat ada nilai positif, ada nilai negatif dari lambatnya pembahasan pansus di DPRD. Bahkan sekarang sedang dikomunikasikan ke pusat oleh DPRD dari Komisi 4 ya Mas ya. Pansus 4. Jadi saya masih melihat bahwa RT/RW itu dibahas harus dengan kehati-hatian, karena ini juga ada kepentingan hajat hidup orang banyak. Faktanya ada demo berkaitan dengan pembahasan RT/RW itu sendiri, kalau tidak salah sampai 2 kali ya, ada sebagian masyarakat yang tidak menerima tentang pembahasan pansus pada item-item tertentu begitu. Saya pikir walaupun ada batasan, tetap kehati-hatian itu menjadi satu hal yang lebih baik dibandingkan gerusa-gerusu tapi malah bermasalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap pansus ini nanti hasilnya bukan untuk menututi layangan pedot. Artinya nututi layangan pedot adalah ada investasi-investasi yang selama ini jelas-jelas melanggar RT/RW yang ada, dan bila mana pansus ini sudah disahkan mereka diuntungkan pada status lahan saat ini, saya pikir tetap harus diberikan sanksi bagi investor-investor yang sudah melakukan pelanggaran pada saat melakukan investasi. Pelanggaran terkecil dan mendasar adalah sudah dibangun satu bentuk fisik bangunan gedung yang mewah namun tidak didasari IMB, itu harus ada sanksi. Sanksi itu apapun lah, kalau memang tidak ada sanksi pidana, bisa saja sanksinya kontribusi untuk pendapatan asli daerah. Saya memang setuju juga bahwa investor yang sudah terlanjur membangun di lahan-lahan yang jelas dilarang saat itu tidak diberi sanksi pidana, tetapi diberi sanksi administrasi yang sifatnya untuk kekayaan daerah atau pendapatan asli daerah, bila itu memang memungkinkan dan diizinkan oleh regulasi. Karena saya menyayangkan kalau sampai tidak ada sanksi, ke depan akan ada pelanggaran dan pelanggaran lagi yang mungkin akan, kalau memang pelanggaran itu dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggap mempunyai power kuat, tidak ditindaklanjuti penindakan hukumnya oleh pemerintah kabupaten melalui perda-perda yang ada. Demikian Mas. Ya Mas Ekanto, tadi Mas Ekanto dalam akhir penyampaian Mas Ekanto dalam usulan di Musrenbang juga ada sedikit pernyataan Mas Ekanto, pertanyaan Mas Ekanto itu agar Pak Ketua ini jangan salah memilih atau bisa duduk bersama dengan Pak Sekda dan lain sebagainya. Nah ini gambarannya Mas Ekanto terhadap wajah mungkin Kabupaten Cilacap ya kan, setelah mengikuti Musrenbang ini tadi seperti apa sih ini? Kok harus duduk bersama ini Mas Ekanto? Ya, sebetulnya itu kan diawali dari pernyataan saya berkaitan dengan saya memberikan apresiasi terhadap Bangga Bangun Desa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Bupati, oleh pemerintah kabupaten, dan saya melihat pembangunan yang paling mencolok adalah pembangunan gedung-gedung dalam bidang kesehatan dari ujung timur sampai dengan ujung barat, puskesmas yang terlalu sangat mewah sehingga, atau saya anggap sangat baik sehingga masyarakat sudah tidak gampang untuk masuk puskesmas lagi, karena program Bangga Bangun Desa dalam bidang kesehatan saya sudah menganggap mendekati satu keberhasilan atau kesempurnaan. Walaupun di bidang-bidang lain kami juga melihat ada satu bentuk kemajuan gitu. Berkaitan dengan itu saya menganggap bahwa Pak Bupati tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pihak-pihak lain. Dalam hal ini Pak Wakil Bupati, Pak Sekda terutama, yang bisa memanage jajaran di bawahnya sehingga SDM
yang berkaitan dengan aparatur sipil negara yang ada di jajaran bawah bisa bekerja secara optimal. Nah, saya menganggap seorang Pak Farid itu, Sekda ini adalah seorang manajemen pemerintahan yang sangat baik. Artinya Pak Bupati sangat jeli menggandeng Pak Farid untuk menjadi Sekda. Saya berharap karena Pak Sekda pada April tahun 2002 adalah sudah menjadi seorang purnawirawan ASN. Saya hanya berharap bahwa Pak Ketua PDIP, Pak Taufik, bukan Pak Ketua DPRD, tapi Pak Ketua PDIP Cilacap, Bapak Taufik, untuk juga sejeli Pak Bupati. Pak Bupati sudah menggandeng Pak Farid. Salahnya kalau Pak Taufik juga menggandeng Pak Farid untuk Cilacap yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Oke, Mas Ekanto, tadi Musrenbang ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap ya. Tentunya harapan ke depan Mas Ekanto selaku Ketua LSM Seroja terhadap pelaksanaan Musrenbang yang baru saja dilaksanakan, tentunya harapan ke depan seperti apa ini Mas Ekanto? Musrenbang itu menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Juga dilakukan setiap tahun, mengacu pada RPJMD atau program Pak Bupati pada saat membawakan visi misi pada saat mencalonkan Pak Bupati. Harapan saya pelaksanaan Musren ini dilaksanakan dengan baik, direalisasikan dengan baik, konsisten, terus mengikuti regulasi yang ada. Jangan sampai ada penyalahgunaan di lapangan. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang melarang masyarakat untuk melakukan pengawasan yang ada di lapangan. Karena siapapun yang melaksanakan kegiatan di lapangan memang akan lebih baik bila ada pengawasan selain dari OPD yang bersangkutan, OPD teknis, juga ada pengawasan dari masyarakat dalam bidang apapun, terutama dalam bidang pembangunan untuk menuju peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan. Masih ada hubungannya dengan bangga membangun desa. Oke, Mas Ekanto, berarti peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan di seluruh aspek memang sangat dibutuhkan ya Mas Ekanto? Sangat, namun dengan ada etika, ada tatanan, ada aturan yang mengatur. Masyarakat melaporkan, itu haknya bila mana ditemukan temuan-temuan yang mungkin tidak wajar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh pemerintah atau oleh rekanan. Itu wajib hukumnya. Betul bahwa masyarakat tidak boleh terlalu masuk terlalu dalam kepada desa, umpamanya meminta data dan lain sebagainya. Cukup masyarakat melakukan pengawasan di lapangan, manakala di lapangan terlihat kok secara kasat mata ada hal yang tidak wajar, sampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Oke, terima kasih Mas Ekanto. Mudah-mudahan Kabupaten Cilacap setelah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kabupaten Cilacap tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap, tentunya sejahtera dan Cilacap semakin bercahaya. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.